Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Irma Paulus. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Liro. Shalom Ibu Irma, bagaimana kabarnya? Shalom Ibu Claudia, kabar saya sangat baik. Bagaimana dengan Ibu Claudia? Puji Tuhan, kabar saya juga baik Ibu Irma. Oh ya Ibu Irma, hari ini kita adakan observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Irma lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan ini, yaitu percakapan berobservasi, yaitu sebagai persiapan awalnya sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu Irma lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan nih Bu, yang akan saya sampaikan kepada Ibu Irma. Yang pertama terkait tujuan. Menurut Ibu Irma, tujuan yang ingin Ibu Irma capai itu apa Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat di sini, ada dua tujuan pembelajaran, yaitu pertama, peserta didik itu mampu menjelaskan organ-organ saluran sistem pencernaan dan mengaitkan dengan fungsi organ tersebut. Dan untuk tujuan yang kedua adalah peserta didik itu harus mampu mengaitkan antara kelenjar, pencernaan, dan fungsinya. Oke, jadi Ibu Irma akan menyampaikan dua tujuan pembelajaran. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Irma capai atau akan dilakukan observasi? Untuk area pengembangan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di area pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menganalisa tentang saluran kelenjar. Di area keterampilan, peserta didik itu dapat menuliskan dan mempresentasikan hasil analisis pencernaan pada manusia. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu Irma capai yaitu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Iya. Nah, Ibu Irma, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Ibu Irma terapkan di kelas nanti, misalnya dari segi strategi, model, ataupun dari metode pembelajaran. Baik Bu Clau. Jadi untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional Bu. Kemudian saya akan membagi anak ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keterampilan dan keaktifan peserta didiknya. Oke, baik. Jadi rencana yang akan Ibu Irma terapkan dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya Bu ya? Iya Bu. Oke, Ibu Irma, menurut Ibu Irma bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu berikan di dalam kelas? Menurut saya untuk media pembelajaran saya akan memberikan konten berupa gambar-gambar makanan, NKPD, buku dari berbagai sumber. Oke, Ibu Irma, kapan Ibu Irma akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Misalnya di hari apa, kelas berapa, dan pada jam berapa? Iya Ibu. Kebetulan saya ada jam di hari Selasa pada jam pertama sampai jam ketiga. Oke, jadi Ibu Irma akan melaksanakannya pada hari Selasa di jam pertama pada jam ketiga di kelas 11C. Iya. Ya, jadi nanti Bu, saya akan datang di kelas Ibu Irma dan saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas nanti. Iya, baik. Oke, nanti Ibu Irma setelah Ibu Irma melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya juga ya Bu. Sebelum kita akhiri, saya juga mau bertanya, apa yang Ibu Irma dapati dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Mungkin dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran tentang strategi, tentang model atau metode apa yang akan saya gunakan nanti, serta media pembelajaran yang digunakan dan akan saya siapkan dari sekarang setelah percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke, baik Ibu Irma, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang
bersama dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi di kelas pada hari Selasa ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan juga percakapan kelas observasi. Terima kasih Bu Irma. Demikian percakapan praobservasi dari saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Talaut dari SMA Negeri 1 Lirung bersama dengan Ibu Irma Paulus, dan kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi, silakan. Kita belajar biologi, dan sebelum kita memulaikan pelajaran kita 3 jam kan? Jadi kita berdoa dulu, dan doa ini dipimpin oleh Pinkan. Kita di pagi hari ini mari kita berdoa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Buktinya tak berdoa. Aurel, Undenau. Aurel sudah di sini. Lanjut pada materi. Ibu minta semua berdiri. Kalau masih sedikit tahu, tetap semangat. Mari Pinkan di sana. Sekarang masuk di pembelajaran yang lalu tentang apa? Ayo. Zat-zat makanan. Saluran apa? Pencernaan, sistem pencernaan. Jadi saat ini kita masuk di pembelajaran kedua, yaitu saluran dan kelenjar pencernaan manusia. Sebelum lebih lanjut kita belajar hari ini, jadi Ibu akan memberitahukan kepada kita semua supaya tahu mengapa kita harus belajar saluran dan kelenjar pencernaan manusia. Apa tujuannya? Jadi tujuan pembelajaran kita di pagi ini adalah kita mampu menjelaskan organ-organ saluran sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan fungsi organ tersebut. Perhatikan. Kedua, kita mampu mengaitkan antara kelenjar pencernaan dan fungsinya. Sebelum lebih lanjut, kita masuk orang ini. Siapa ini nama? Sandra dengan Ferlin. Dan kalau namanya ada pencernaan berarti ada proses apa? Makan. Oke. Jadi makanan itu akan dicerna dalam tubuh kita dan diproses. Saat ini saluran dan kelenjar pencernaan manusia, kita akan membahas saluran dan kelenjar pencernaan. Dan sebentar dipresentasikan. Jadi satu kelompok itu maju di depan, nanti ada satu teman dari kelompok itu mempresentasikan. So, pintar-pintar toh presentasi di depan, jangan malu-malu. Diskusikan tentang saluran dan kelenjar pencernaan pada manusia. Jadi contohnya begini. A ini gambar yang ditunjukkan oleh huruf I pula. Yang ditunjukkan oleh huruf G. Ini apa? Mau berapa menit? 15 menit boleh? Boleh? Jadi contoh, huruf A menunjukkan gigi. Gigi itu fungsinya ini untuk manusia. Gigi ini ada berapa macam? Gigi ini berperan penting dalam proses pencernaan. Oh, ada esofagus, ada laring, ada usus halus, usus besar, ada anus. Udah rekam, Cik. Tengok ini belum ada yang baking itu. Dia. Udah pilih gitu sudah. Itu bagian presentasi. Kalau udah pilih sudah.
dan juga oleh pengajar praktik saya yaitu Pak Igel Kamangmuli yang boleh ada bersama-sama dengan saya pada kegiatan saat ini. Bagaimana kabarnya Ibu Irma? Puji Tuhan, baik-baik. Bagaimana kabarnya Pak Igel? Luar biasa. Luar biasa. Oke, sebagai guru yang telah diobservasi kali ini, saya mau memberikan pertanyaan pada kegiatan pasca observasi kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang Ibu telah lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu telah lakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Irma terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Terima kasih. Perasaan saya sebenarnya pertama saya kaget dan sekaligus merasa senang karena mungkin ini adalah pengalaman yang baik. Saya bersyukur, berterima kasih karena boleh dipilih sebagai guru yang diobservasi oleh Ibu Claudia. Terima kasih. Oke, Ibu Irma, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas? Tentunya untuk tahapan yang saya telah buat yaitu saya membuat perangkat pembelajaran untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan juga dari keterampilan. Di area pengetahuan yaitu peserta didik dapat menganalisis tentang saluran dan kelenjar pencernaan manusia. Sedangkan di area keterampilan peserta didik dapat menuliskan dan mempresentasikan hasil analisis diskusi tentang saluran dan kelenjar pencernaan manusia. Oke, baik Ibu Irma. Jadi untuk area pengembangan terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, Ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan itu sudah Ibu lakukan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas ataupun tidak? Menurut saya puji Tuhan sudah bisa dilakukan dengan baik, tapi mungkin masih ada kekurangan yang perlu dikembangkan. Baik, sudah dilakukan dengan baik, tapi masih ada kekurangan ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu Irma, apa kekurangan atau kendala yang Ibu Irma hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin kekurangan atau hambatan yang saya dapati atau sering terjadi yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan belajar tersebut. Mungkin itu adalah salah satu kekurangan yang ditemui. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif atau kurang terlibat ya Bu ya dalam Iya. kegiatan. Mungkin di dalam kelas mereka hanya mengandalkan teman saja ya Bu ya. Nah, kira-kira mengapa hal demikian bisa terjadi Ibu Irma? Kenapa mereka tidak mau terlibat atau kurang aktif dalam pembelajaran? Mungkin masalahnya dalam pembagian kelompok, Ibu. Nantinya saya akan membuat kelompok yang sesuai dengan kemampuan belajar mereka dan minat mereka yang serta membagi peran mereka masing-masing dengan kelompok. Saya juga akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dengan menampilkan alat peraga yang mendukung pembelajaran saya di kelas. Oke, jadi Ibu nanti akan membuat pembelajaran lebih menarik dengan menyertakan alat peraga di dalam kelas ya Bu ya? Iya. Alat peraga tentang kelenjar dan sistem pencernaan. Baik, jadi rencana ke depan untuk proses pembelajaran Ibu Irma, semoga apa yang Ibu Irma telah rencanakan tadi, Ibu Irma telah sampaikan dapat direalisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu Ibu Irma cerita ke depan, apakah pembelajaran di kelas Ibu Irma dapat direalisasikan atau tidak. Kira-kira menurut Ibu Irma, kapan Ibu Irma dapat melakukan apa yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum dapat saya tentukan, tapi puji Tuhan akan saya lakukan secepatnya. Oke, baik. Semoga apa yang Ibu Irma telah sampaikan tadi atas jawaban-jawaban yang telah saya berikan pertanyaan yang Ibu Irma telah jawab dapat Ibu Irma realisasikan. Untuk selanjutnya saya mengucapkan juga banyak terima kasih, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada pengajar praktik saya Pak Igel untuk memberikan umpan balik terkait jalannya kegiatan pasca observasi ini. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Dan jadi dari kegiatan pasca observasi ini untuk semua kriteria ini masuk kriteria penilaian. Ya, yang pertama itu mengulang dan merangkum pembicaraan dari Ibu Irma, Ibu Clau dalam hal ini sebagai observer. Kemudian jawaban itu merupakan pertanyaan menggali lagi yang
hal-hal yang terjadi. Kemudian sudah ada tindak lanjut yang konkret yang nanti akan dilakukan oleh Ibu Irma sendiri, dan yang paling terakhir itu ditutup dengan kesimpulan atau solusi nanti ke depannya apa yang akan dilakukan. Jadi dari saya ini sudah sangat bagus, semoga hal-hal ini akan lebih dikembangkan, maksudnya tidak hanya sampai di sini, nanti ke depannya ketika Ibu Klau sudah bukan menjadi bukan tugas atau tagihan ini pada pendidikan, tapi akan tetap terus menjadi budaya nanti ini. Ya. Terima kasih Ibu Klau, tetap semangat. Terima kasih Ibu Oke, Irma. sama-sama. Terima kasih. Tidak, betul Oke, saja. demikian kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan oleh saya. Dengan demikian, saya akhiri.